Apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini, kerusakan alam di muka bumi ini itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. 3 penyebab kehancuran satu negeri, kata. Jika pemimpinnya dengan seisi buminya mereka melakukan pencaplokan, penguasaan yang mereka lakukan dalam bisnis mereka. Ini Ibnu Khaldun, yang mereka anggap itu punya mereka. Yang ingin saya soroti adalah, lihat tanaman-tanaman sawit itu, dan itu berapa jauh, sejauh mata memandang Bapak Ibu. Yang biasanya kita tempuh sebentar, tapi ini bisa jadi cuman untuk melintasi banjir itu saja, karena kita mutar kan, jadi jauh mutarnya jadinya sampai 1 jam. Itu Bapak Ibu, ketika kita lihat itu melihat pemandangan itu, dalam pikir kita cuma satu saja. Ini kalau tidak banyak kita berzikir kepada Allah, kalau tidak banyak kita mengagungkan Allah, itu lewat tuh Bapak Ibu. Sekali Allah tenggelamkan tuh kapal, mati, sudah selesai. Saking ngerinya kita melihat rumah itu tidak ada tempat tinggal lagi, sebanyak itu tempat udah nggak lihat. Dari tulisan terusan baru, dari tulisan terusan itu ke bawah itu entah berapa meter jarak ke bawah, jarak besi dari jarak tanah dengan tulisan itu. Tulisan itu, air itu sudah di bawah tulisan itu tepat, itu setinggi dengan rumah. Coba Bapak Ibu bayangkan, itu sebenarnya mudah saja kalau Allah tinggal datangkan sedikit, na'udzubillahi min dzalik, gelombang, selesai itu. Begitulah kekuasaan Allah. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu adalah satu sisi rasa syukur dengan datangnya hujan. Tapi satu sisi Allah datangkan banjir itu agar manusia ini berpikir. Pelajaran yang Allah berikan begitu besar. Kampar, perhatikan, banjir Bapak Ibu. Sudah berapa lama? Mereka duluan loh. Baru 5 tutup bendungan itu yang dibuka. Kalau sempat semua bendungan terbuka, atau di tempat-tempat yang lain dibuka, bayangkanlah. Makanya Bapak Ibu, salah satu tanda kiamat itu Bapak Ibu, itu nanti model kiamat itu banjir. Dan banjir bandang itu pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang selamat di situ? Anaknya bahkan mengatakan, tidak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', gitu deh. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa selamat. Nah, udah kesinilah. Anaknya tetap aja angkuh, sombong. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Rupanya tempat bukit dan gunung yang dia naiki justru juga Allah tenggelamkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah. Apapun kemampuan yang dimiliki oleh umat manusia, kecerdasan apapun yang dimiliki oleh umat manusia, sekarang ini para ilmuwan berlomba-lomba membuat satu alat agar bisa selamat daripada bencana. Kita ambil contoh. Dulu petir, ada penangkal petir. Dulu gempa bumi, sekarang ada orang mau membuat alat penangkal gempa bumi. Yang sedang difikirkan mungkin sekarang penangkal banjir. Bukan tidak pernah terpikir Bapak Ibu, bukan tidak pernah terpikir. Jakarta itu kurang repot apa Anies Baswedan itu mengurus banjir itu, sampai menjadi isu trending. Hanya permasalahan setiap gubernur itu permasalahannya cuma satu yang selalu diperbincangkan, banjir. Tapi ingat, yang ingin Allah tunjukkan, mana kekuasaan kalian. Yang pertama poin daripada itu, kata Allah, mana kekuasaan kalian. Cuma baru banjir yang aku kasih,
macet 9 jam, mobil ratusan bahkan ribuan mobil parkir Pak, tidak berjalan. Bahkan mobil secanggih itu yang bisa melintasi, lewat di tengah banjir cuman kena air saja mati, tidak bisa ngapa-ngapain. Di situ kita dipertunjukkan oleh Allah kekuasaannya. Bayangkan Bapak Ibu, mohon maaf, yang terjebak di situ itu muslim apa tak muslim? Orang muslim, ada juga non muslim. Dan perhatikan baik-baik bagaimana rasa takut mereka kepada Allah. Solat apa tak solat mereka? Coba bayangkan, andai kurangnya ilmu. Ini bukan karena Allah tidak mau memahami ya. Andai kata kurangnya ilmu yang terdapat pada diri orang-orang beriman dan orang-orang muslim, kira-kira dalam keadaan macet itu mereka sholat enggak? Enggak sholat Pak. Sekarang Bapak Ibu bayangkan dari ribuan manusia yang antri di situ, dalam kondisi bencana yang dikirimi oleh Allah, tapi justru bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu lebih berbahaya Pak. Tahun kemarin sampai mendatangkan mohon maaf, ini masalah itu. Ada satu isu mendatangkan pawang banjir. Bukan takut kepada Allah, tapi justru semakin menggila dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini pentingnya ilmu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin saya soroti adalah, lihat tanaman-tanaman sawit itu, berapa banyak yang mati. Berapa banyak. Kata orang tukang pancing, senang hati kami Bang. Kenapa senang katanya? Bentar lagi air turun kami mancing, banyak lagi ikan nih katanya. Itu kemarin terjadi. Sawit-sawit itu Bapak Ibu mati, tak ada lagi, tidak tersisa. Padahal itu baru ditanam. Dan itu berapa jauh? Sejauh mata memandang Bapak Ibu, sejauh mata memandang banjirnya itu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah, kun fayakun. Sekali Allah berkata, semua bisa terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin lihatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ayat di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ada 3 ayat paling tidak yang menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Kerusakan alam di muka bumi ini itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dan itu bukan ulahnya Allah. Tidak mungkin Allah mau menciptakan yang sudah dijadikan, kemudian Allah hancurkan dan begitu saja. Tidak mungkin. Tapi perhatikan baik-baik. Di dalam Al-Quran kata Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kalimat selanjutnya? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kalian ingin menjadi manusia yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ketika Allah berbincang dengan malaikat, malaikat kemudian protes. Kata malaikat, sebenarnya bukan protes ya bahasanya, bertanya. Karena malaikat itu tidak mungkin protes sama Tuhan. Kemudian dia bertanya, apakah engkau akan menciptakan
sesuatu di muka bumi ini yang mereka akan kembali, ingat kalimat selanjutnya, akan kembali melakukan kerusakan di muka bumi ini dan melakukan pertumpahan darah. Apa jawaban Allah bagi malaikat tadi? Aku lebih mengetahui daripada kalian, atau aku mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata. Aku tahu engkau tak tahu, kata Allah. Sekarang kita garis bawahi kalimat yang pertama terlebih dahulu. Kata Allah, ketika Allah berbicara dengan malaikat itu, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apa makna khalifah di situ? Bahasa sederhana kita hari ini adalah pemimpin. Betul ya Bapak Ibu ya? Khalifah ini diartikan sebagai pemimpin. Aku ingin menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Sekarang saya sinkronkan dengan perkataan penulis kitab Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun. Apa kata Ibnu Khaldun? 3 penyebab kehancuran satu negeri, kata dia. Jika pemimpinnya dengan seisi buminya mereka melakukan pencaplokan, penguasaan yang mereka lakukan dalam bisnis mereka. Ini Ibnu Khaldun yang bilang, bukan saya. Bahasa sederhananya, jika seorang pemimpin berbisnis, kata Ibnu Khaldun, dan bisnis itu diambil dari kekuasaan dia, dan salah satu alat bisnisnya adalah alam yang menjadi pegangan kekuasaan dia, maka tinggal tunggu kehancuran. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, berapa banyak pemimpin yang tidak berbisnis? Tak ada. Rata-rata berbisnis. Oh, kami berbisnis ini biar kami sehat, Pak Ustaz. Nanti kalau kami kaya, kami tidak akan korupsi. Betul begitu? Baik. Setelah duduk, makin nampak celahnya di mana. Ini pernah kita sampaikan di sini Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang pernah saya sampaikan di masjid ini? Yang saya sampaikan di masjid ini adalah, kenapa pandangan Ibnu Khaldun mengatakan tidak boleh pemimpin itu berbisnis? Karena kalau pemimpin ini berbisnis, maka sangat mudah bagi pemimpin ini untuk membuat aturan yang menguntungkan diri dia. Sekarang kita lihat kasusnya. Tadi malam ada seorang pemuda menunjukkan tulisan kepada saya. Tulisannya itu unik. Fir'aun itu kejam, tapi tak sampai pengkaplingan air. Laut, bukan air ya, laut. Tidak sampai mengkaplingkan laut, kata tulisan itu, kalau tak salah Das'at Latif. Bayangkan Bapak Ibu, laut aja bisa dikaplingkan. Laut bisa dikaplingkan. Yang mereka anggap itu punya mereka. Jadi sekarang nih, besok bukan laut yang mereka kaplingkan lagi. Manusia ini dikaplingkan dia lagi sudah. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 itu semua kaplingan aku, gitu. Sama manusia-manusianya juga. Artinya apa? Kerakusan manusia hari ini itu semakin menampakkan jati diri dia. Manusia-manusia rakus hari ini semakin menampakkan jati diri mereka. Fir'aun tidak pernah mengkaplingkan itu, Pak. Jangankan Fir'aun lah, Qarun yang punya banyak duit saja, itu yang dia kumpulkan itu emas. Tidak ada tuan takur ketika itu, Pak. Sekarang ini bukan tuan takur lagi, tuan laut. Yang ingin kita maksudkan di sini adalah bagaimana cara manusia menentang Tuhan dari sikap atau perilaku yang mereka banggakan. Yang ingin kita perhatikan adalah bagaimana kesombongan manusia terhadap apa yang mereka miliki. Kita sudah bahas juga di sini Bapak Ibu, di dalam khutbah, di dalam ceramah zuhur itu. Setidaknya ada 6 kesombongan
yang terdapat dalam diri umat manusia, dan karakter itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan bahayanya. Kata Allah, orang yang sombong dengan hartanya aku hinakan, kata Allah. Orang yang sombong dengan harta yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, di dunia Anda merasa mulia, di akhirat aku hinakan, kata Allah. Di akhirat dihinakan oleh Allah. Bapak Ibu, orang yang sombong itu cenderung akan melakukan kerusakan. Karakteristik manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, satu sifatnya Bapak Ibu, sombong. Sekarang kita perhatikan. Saya kasih Bapak Ibu ilustrasi. Andai kata setiap manusia punya kerakusan yang sama orang yang tukang kapling laut ini. Setiap mereka punya kerakusan, orang kaya yang sombong seperti mereka ini punya satu karakter namanya rakus. Kira-kira satu laut itu akan bagi berapa? Sampai di sini paham maksud saya? Dan perhatikan baik-baik. Di mana letak kehancurannya? Di mana letak kerusakannya? Apa yang akan terjadi? Jika setiap orang punya caplokan di antara orang kaya, setiap orang punya kaplingan dulu. Orang kaya dulu. Bukan orang miskin dulu. Orang kaya dulu. Setiap mereka punya kaplingan di laut. Kira-kira apa yang terjadi? Antara satu kapling dengan kapling yang lain, apa yang terjadi? Ikan itu masuk ke kaplingnya Sri Duan, yang satunya lagi masuk ke kaplingnya Tio. Itu hukumnya apa sudah? Pak, itu akan terjadi kerusakan yang lebih fatal lagi bagi orang kaya. Ujung-ujungnya apa? Mereka berantem. Meskipun tak muslim tidak ada masalah. Bukan begitu kaidahnya Bapak Ibu. Ini kemanusiaan sudah. Pertumpahan darah yang dikatakan oleh Allah, yang dikhawatirkan oleh para malaikat itu bukan tanpa sebab. Ternyata mohon maaf, penyebab manusia itu, kerakusan manusia itu merelakan nyawa manusia. Kalau ada orang miskin yang tak mampu, yang mencoba merusak kaplingan mereka, itu dengan mudah mereka bunuh Bapak Ibu. Jangan coba ada nelayan yang datang masuk dalam kaplingan air kami, kaplingan laut kami. Bunuh. Jangan ada yang protes. Tembak. Artinya apa? Pertumpahan darah. Dan itu disebabkan oleh siapa? Kesombongan manusia. Lahan parkir kita rebut saja, bisa taruhannya nyawa. Itu lahan parkir Pak. Apalagi yang sifatnya seperti ini. Jadi sekarang ini manusia seolah-olah mengatakan semua yang ada di muka bumi ini punya dia. Dengan apa yang dia miliki, duit yang dia miliki yang tidak berseri itu bisa dia beli. Saya perhatikan Bapak Ibu. Ini saya sampaikan Bapak Ibu. Banyak diskusi kami dengan orang-orang hukum. Banyak sawit di Riau ini, itu sawit-sawit di Riau itu yang ilegal. Itu bukan sedikit. Banyak sekali. Bahkan banyak sawit-sawit yang ilegal itu mohon maaf. Yang punya manusia-manusia rakus. Ada dari orang-orang yang pemangku jabatan. Ada dari orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing. Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan kok bisa mengambil alih itu? Apa namanya ini? Suap. Makanya Pak Edi Natar dulu pernah cerita, banyak sekali sawit-sawit itu yang memang ilegal. Ternyata kata beliau, itu kalau dikumpulkan menjadi masukan pendapatan daerah, itu per bulan bisa sampai 1 triliun per bulan. Pak,
kalau per bulan 1 triliun, mohon maaf, kalau per bulan 1 triliun, orang miskin mana yang ada di Riau di sekarang? Coba bayangkan Pak. Dan itu yang menikmati siapa? Kaplingan Pak. Artinya apa? Tukang kapling. Mereka yang ngambil. Ini kasus-kasus nih Bapak. Perhatikan kasus tanah wilayah. Kasus tanah wilayah. Si Anu itu menjadi pemimpin adat. Maka dalam urusan adat itu ada namanya tanah wilayah. Betul ya? Nah, tanah wilayah itu pemiliknya siapa? Ketua adat. Nah, itu Pak hutan-hutan pun di kaplingnya juga. Ini batasan tanah wilayah ini. Yang boleh mengelola tanah ini adalah masyarakat setempat yang dinahkodai oleh ketua adat. Lah sekarang Bapak Ibu, kalau begini kondisi kita, Allah ciptakan langit dan bumi ini emang untuk satu kelompok saja? Apakah Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk satu kelompok? Baca dalam undang-undang kita Bapak Ibu. Allah kata dalam Al-Quran, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thura. Ayat pertama. Ayat yang kedua, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi la yastahsirun, kata Allah. Dan kepunyaan Allah lah langit dan bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada yang merasa sedih pula. Yang punya itu Allah, yang ngatur manusia. Maka tergantung pada pemimpin Pak, tergantung pada pemimpin. Uniknya, kok bisa ada yang mengambil kaplingan itu? Dari mana izinnya? Ke siapa izinnya? Kok bisa kaplingan airnya ada? Sekarang saya tanya, kelalaian siapa? Kelalaian siapa? Ada ketua RT, Pak RT. RT tak tahu. Tahu-taunya di kampung tuh ada pezina. Yang disalahkan siapa? RT. Tapi itu terlalu parah Pak Ustaz. Oke. Sekarang Bapak Ibu, yang mengeluarkan surat izin untuk tanah ini siapa? Surat izin tanah ini siapa? Siapa Pak? Badan Pertanahan. Yang terlibat dalam kasus itu berapa? Banyak. Bukan sedikit Pak. Banyak sekali. Mereka tak memahami kondisi ayat ini. Jadi Bapak Ibu, kerakusan manusia hari ini sudah Allah sebutkan karakternya dalam Al-Quran seperti kera, kirodatan khasiin, kata Allah. Jadi manusia itu ada karakter manusia yang disamakan dengan binatang di dalam Al-Quran. Ada 7. Satu diantaranya adalah kera, rakus. Inilah yang ingin kita coba perhatikan Bapak Ibu. Kerusakan di muka bumi ini dirincikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Kata Nabi begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia akan berebut sedikit demi sedikit. Manusia berebut, ingat kalimat ini Bapak Ibu. Yang diperebutkan oleh manusia itu apa? Yang diperebutkan oleh manusia kekuasaan, kekayaan, jabatan, lahan. Itu diperebutkan, bukan tidak diperebutkan. Mohon maaf Bapak Ibu, naik jadi kepala desa itu rebutan Bapak Ibu. Kenapa? Karena merasa setiap kepala desa itu bisa mendapatkan keuntungan. Orang naik jadi pemimpin hari ini itu bukan murni karena keikhlasan untuk mengabdi kepada negara.
Bukan murni keikhlasan untuk membangun masyarakat yang madani islami, bukan. Mohon maaf, jangan tersinggung. Karena mereka naik itu ada inginnya. Sudahkah kita melihat rebutan kursi? Apa yang mereka lihat yang ada di kursi itu? Ditengoknya kursi itu, tunjangan sekian. Di kursi itu tertulis tunjangan sekian, daerah mana yang dicaplok sekian, korupsi sekian, pendapatan dari fiktif sekian, SPPD fiktif maksudnya, dan lain sebagainya lagi Bapak Ibu, yang tertulis di kursi di situ. Itulah yang mereka perebutkan. Kalau cuman kursi saja yang itu yang mereka tengok, tidak akan mereka rebut Bapak Ibu, tidak akan. Percaya kata-kata saya, tidak akan mereka perebutkan jika kursi itu saja sifatnya kursi. Karena yang mereka perebutkan itu tertulis di kursi di situ. Berapa banyak di situ? Kami merasa dengan kami duduk ini kami akan menjadi manusia mulia. Memang mulia di hadapan manusia. Seolah-olah dielu-elukan. Awas-awas, anggota dewan mau masuk masjid, dia mau sholat. Dielukan. Korupsi tak korupsi belakangan dulu. Kata Allah, kata Nabi, kelak umat manusia ini di akhir zaman akan saling merebut. Apa yang mereka perebutkan? Kekuasaan, kekayaan, jabatan, terakhir lahan. Dan benar Pak, perkataan Nabi terbukti. Dan bisa kita lihat hari ini Pak. Siapa yang tidak berebut sekarang? Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf Bapak, mohon maaf. Sampai preman pun rebutan tempat. Ini lahanku, kata preman satu tempat ini. Jangan kalian macam-macam di sini. Kata preman di sana, ini lahan kami, kata dia. Salah apa tak salah? Semua orang merasa punya tempat masing-masing. Mereka tak kembalikan pada ayat yang tadi. Ayat yang tadi berbicara semua yang ada di muka bumi ini milik siapa? Milik Allah, bukan milik manusia. Manusia ini sifatnya mengelola. Itu makna daripada khalifah. Tapi kalau yang kita kelola ini sudah salah, bekerja sama dengan perusak untuk mendapatkan kepentingan, memperkaya diri, itulah kerusakan yang nyata. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kita lihat kebakaran lahan. Kebakaran lahan. Itu dibakar apa terbakar? Harus berani bilang Bapak Ibu. Kebakar apa terbakar? Dibakar. Itu lebih tepat. Ya mungkin tidak semuanya. Sebagian. Sebagian besar maksudnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Berapa banyak lahan, berapa banyak hutan yang dibakar. Dan yang dibakar itu mohon maaf, mohon maaf. Mereka anggap sebagai lahan mereka. Dan mohon maaf lagi, tanpa izin. Berapa banyak manusia-manusia yang mengambil kayu, mereka potong pohon tersebut, mereka ambil kayu tersebut, dan banyak perusahaan-perusahaan yang ngambil itu ilegal. Bukan tidak banyak, banyak. Apalagi kita Indonesia ini kaya dengan hutan. Bahkan hutan tanpa penghuni pun ada. Saking kayanya Indonesia ini. Tapi apa yang terjadi? Semua merasa milik mereka. Maksudnya semua merasa milik mereka ini gimana Pak Ustadz? Semua orang kaya yang punya kekuasaan, yang punya keuangan, yang punya jabatan, mereka akan gunakan kekuasaan mereka untuk mengambil tempat-tempat tersebut. Pertanyaannya, manusia atau bukan? Pertanyaannya, sifat apa yang tertanam dalam diri mereka? Pertanyaannya, tidakkah mereka paham dengan ayat yang tadi? Bapak Ibu, itu kerusakan yang nyata. Maka kata Allah, kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.
Sebab kerusakan di muka bumi ini, kata Allah, bukan disebabkan oleh yang lain, ulah tangan manusia sendiri. Banjir terjadi, manusia suka buang sampah sendiri sembarangan. Banjir terjadi, pemotongan liar. Banjir terjadi, banyak ulah yang mereka buat. Gempa bumi terjadi, longsor terjadi, banjir, hujan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita tak merujuk kepada hikmah kalimat itu? Nah sekarang Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Merujuk kepada ayat Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 58? Kata Allah begini, wa ila madyana akhahum Syuaiban. Apa kata Allah? Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian. Siapa yang diutus oleh Allah? Nabi Syuaib. Sekarang apa tujuannya? Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain daripada Allah. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Allah peringatkan begini Bapak Ibu, dari kalimat timbangan itu ilustrasi saking banyaknya manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi ini dari berbagai macam aspek. Semuanya mereka lakukan. Alasannya apa? Kata Nabi, alasannya cuma satu, dunia. Makanya kalimat Nabi dalam hadisnya sederhana. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai mereka akan melihat, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum. Kita ambil 3 kalimat ini dalam hadis Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai mereka akan menjadikan himmatuhum butunuhum, kebutuhan mereka, kekuasaan mereka, kekuatan mereka, itu akan menjadi ulah perut mereka. Maksudnya apa? Himmatuhum butunuhum. Urusan perut ini apapun akan mereka lakukan. Urusan perut. Kalau ditanya, kenapa kau kerja mati-matian? Kata dia, ini urusan kampung tengah. Kalau aku tidak bekerja, anak istriku mau makan apa? Betul ya Bapak Ibu ya? Itu Nabi yang bilang dalam hadis. Satu. Yang kedua kata Nabi, syarafuhum mata'uhum. Yang membuat mereka mulia kelak adalah perhiasan mereka, harta mereka. Orang akan berlomba-lomba mencari kekayaan untuk mencari kemuliaan. Mau halal yang mereka lakukan, mau haram yang mereka lakukan, yang penting kami punya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, orang kaya lewat terhormat apa tidak? Zaman dulu jahiliyah Bapak Ibu, yang kaya itu kaya, yang miskin itu yang harus miskin. Konglomerasi. Sekarang Bapak Ibu, konglomerasi itu yang mau diangkat kembali. Jahiliyah tipe kedua. Paham maksud saya Bapak Ibu? Orang kaya harus semakin kaya, orang miskin harus semakin miskin. Itulah yang ingin dilakukan oleh manusia-manusia rakus. Apapun akan mereka lakukan untuk memperkaya diri. Sehingga kalau kami kaya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau kami kaya, orang miskin itu akan datang ke kami. Ridwan, aku butuh bantuan. Kamu sini. Kamu mau butuh bantuan apa? Nah, begitu gaya orang kaya sekarang Bapak Ibu. Kesombongan yang tiada tara. Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kata Nabi. Kata Allah,
Allah ilustrasikan Bapak Ibu. Orang kaya itu diilustrasikan kesombongannya oleh Allah. Jangan kalian jalan di muka bumi dengan kesombongan. Sekarang saya perhatikan, kita ambil secara tekstual. Berapa banyak orang yang dulu tidak kaya jalannya begini. Tengoknya ke bawah. Setelah kaya, itu busung dada apa busung muka itu? Bapak Ibu, ini ilustrasi sederhana. Sekarang kita angkat ke lebih luas lagi dalam urusan sosial. Maksudnya apa? Kalau mereka kaya, apapun bisa berbicara dengan uang mereka. Hukum bisa mereka beli, laut bisa mereka kapling, hutan bisa mereka bakar. Apa kurang lagi? Semua bisa mereka buat, Pak. Maka berkata kalimat tersebut, betul kata Nabi, syarafuhum mata'um. Berlomba-lomba orang ingin memperkaya diri dengan cara yang halal dan yang haram, agar mereka mendapatkan kemuliaan. Mohon maaf, kalaulah dengan cara yang haram, mereka telah melakukan kerusakan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, mau dengan cara pakai penguasa, mau dengan cara pakai suap, mau dengan cara pakai cara premanisasi, itu terserah. Yang penting kami kaya. Yang penting kami kaya. Kita ambil contoh. Ada satu tempat hiburan punya orang kaya, dirusak. Ketika dirusak, yang turun tangan orang kaya itu atau premannya dulu? Apa? Premannya, Pak. Apa kata orang kaya? Dengan duit kami bisa bayar orang tanpa harus mengotori tangan kami. Itu yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Orang yang berkuasa, mereka tak menampakkan diri mereka. Yang lebih parah lagi, mereka jadikan tumbal orang lain. Kau yang nabrakkan dia gitu. Tapi karena dia anaknya raja, tidak bisa dia masuk penjara. Malu aku masuk penjara. Aku tanggung hidup anakmu selama kau di dalam penjara. Siap tidak kau masuk penjara? Aku tanggung hidupmu, anakmu. Ya udahlah, kata orang tak mampu tadi. Ya udah, aku ikut. Mohon maaf Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia yang menanggung penyakit orang lain. Meskipun mohon maaf, anak-anaknya ditanggung. Coba bayangkan pikiran seorang manusia. Dikiranya kasih sayang itu bisa didapat dengan uang. Kebahagiaan itu bisa diraih dengan uang. Tapi bagi orang kaya, kami bisa beli apapun termasuk harga diri manusia. Itu karena apa Bapak Ibu? Kesombongan. Kapan mereka bisa begitu? Kalau mereka sudah kaya. Makanya Bapak Ibu berlomba-lombalah orang pengen kaya. Sekarang Bapak Ibu, 9 naga ini Bapak Ibu di Indonesia itu kalau berbicara goyang semua. Pertanyaannya, karena apa? Karena kekayaan atau karena kesombongan? Karena kesombongan yang disebabkan karena kekayaan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Dampak daripada kesombongan, dampak daripada keangkuhan, dampak daripada kerakusan, inilah yang Allah sebutkan. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bukan sesederhana kalimat itu yang dimaksud oleh Allah. Karakter manusia yang terdapat dalam diri manusia, sifat yang tidak pernah bisa merasa puas dengan apa yang dimiliki. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, Allah khawatir. Kekhawatiran Allah itu terjadi. Kekhawatiran Nabi terjadi. Apa yang dikhawatirkan? Kerusakan yang terjadi disebabkan karena keangkuhan manusia. Kita lihat dalam ayat yang lain. Ketika masa Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah kirim apa? Bandang, banjir bandang. Sekarang pertanyaannya,
Mengapa Allah kirimkan banjir bandang itu? Karena apa Bapak Ibu? Karena umatnya Pak. Mengapa umatnya? Ditantangnya Nabi Nuh tuh. Kalau memang Tuhan kau betul, mana dia ancaman itu? Saking sombongnya dia tantang Tuhan. Lah sekarang itu bukan nantang Tuhan lagi, lebih daripada nantang Tuhan Pak. Jadi kira-kira lebih jahiliyah sekarang atau dulu? Kalau jahiliyah dahulu Pak, itu setiap setiap kabilah itu, setiap satu orang nabi itu, kerusakan yang mereka buat kadang itu satu-satu Pak. Nabi Lut dikasih ancaman oleh Allah karena homo, ya, karena kerusakan dari segi itu. Nabi Nuh pembangkangan, Nabi Yunus pembangkangan, Nabi Shu'aib, Musa, Harun sama. Sekarang Bapak Ibu lihat di zaman sekarang, semua yang ada dari ancaman yang Allah berikan kepada semua yang dihancurkan kabilah-kabilah, yang dihancurkan kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah itu ada semua di sini. Zina merajalela di mana-mana. LGBT ada. Kerakusan ada. Pembangkangan ada. Apa yang kurang ada sekarang? Semuanya ada. Sekarang itu semua sifat-sifat kaum yang dihancurkan oleh Allah ada semua di sini. Lebih jahiliyah mana? Orang kaya merasa kaya zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum baginda Nabi, itu akan kelihatan Pak. Masa jahiliyah dulu. Orang kaya pakai tandu. Kursi kayak gini Pak, kursi seperti ini, tapi tidak ada rodanya. Itu yang angkat 4 orang. Kursinya cuma begini doang. Nama lainnya singgasana. Yang bisa itu siapa? Orang kaya yang bisa beli budak. Aku punya budak 4, keempat-empatnya disuruh diangkat. Kaki pertama budak pertama, kaki kedua di belakang budak yang kedua, kaki ketiga sebelah kiri budak yang ketiga, kaki keempat budak yang keempat, untuk mengangkat tandu dia atau mengangkat kursi dia. Begitu model orang kaya zaman dahulu Pak. Pakai kursi diangkat. Karena waktu itu belum ada pesawat. Mungkin kalau waktu itu ada pesawat, jangankan pesawat, lebih dari pesawat bisa mereka beli itu. Dan itu Bapak Ibu pada sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi datang, kekayaan kerusakan yang terjadi pada masa itu Bapak Ibu, pembangkangan kepada Allah. Rasisme. Orang kaya hanya orang kaya saja, yang miskin dengan miskin saja. Sistem ribawi dihapus oleh Nabi. Sekarang Bapak Ibu, semua penyakit kaum-kaum terdahulu itu ada sekarang. Riba merajalela, bagi mereka biasa saja. Perzinahan biasa saja. Bahkan mohon maaf sekarang ada namanya zina online. Prostitusi online maksud saya. Perjudian dulu mainnya marak, sekarang ada. Apalagi yang tak ada? LGBT. Dulu LGBT itu satu kampung aja. Sekarang LGBT beberapa negara ada. Mau dilegalkan pula. Dulu LGBT itu dilawan. Sekarang mau diresmikan. Kurang rusak apa sekarang? Semua cobaan-cobaan itu Allah berikan dan nampak sekarang pada semua. Kata Nabi, itu yang akan terjadi kelak di hari kiamat, kata Nabi, di akhir zaman, kata Nabi. Maka Bapak Ibu, saya katakan Bapak Ibu, kita ini hampir mendekat akhir zaman. Kenapa begitu? Tanda-tandanya sudah nampak semua. Perzinahan merajalela sudah nampak. Musik bertebaran, semua orang bermain musik sudah nampak. Keangkuhan, kesombongan. Dulu masa Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa naik ke atas mengambil kitab suci, mengambil perintah tauhid dari Allah. Turun ke bawah, masyarakatnya sudah buat patung. Lah sekarang tengok di Saudi, replika Ka'bah, di atasnya perempuan joget tanpa busana. Coba, beda tipis apa tidak? Jadi jahiliyah sekarang itu lebih parah lagi. Dulu orang kalau sekali menyembah Tuhannya cuma satu. Kata mereka begini, Tuhan kami, Tuhan kami, Tuhan kamu, Tuhan kamu. Orang sekarang tak dicampur aduknya semua.
Jadi satu Tuhan untuk semua agama, kata dia. Coba bayangkan, apa tidak sesat kita sekarang tuh? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rusak apa tak rusak sekarang? Maka wajar kalau Nabi katakan tuba lil ghuraba, yang selamat itu siapa, kata Nabi? Yang berpegang teguh dengan tali keimanan. Nabi Bapak Ibu meninggalkan satu isyarat bukan tanpa sebab. Nabi meninggalkan Al-Quran dan Sunnah bukan tanpa sebab. Karena Nabi tahu kerusakan pada umatnya. Karena Nabi tahu bahkan pasti akan terjadi apa yang dia katakan. Itulah kemaksuman Nabi. Sehingga ketika Nabi tahu akan kerusakan dan kehancuran yang akan terjadi pada umatnya, Nabi berharap di antara umat-umatnya itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Agar apa? Selamat. Tidak akan disesatkan, kata Nabi. Lan tadillam bikum abadan, kata Nabi. Kalau kalian berpegang teguh, intamassaktum bihima lan tadilla bikum abadan. Tidak akan pernah kalian sesat sama sekali, kata Nabi. Itu yang terjadi, Pak. Karena Nabi tahu, Pak. Nabi itu Isra dan Mi'raj, yang ditengok Nabi di dalam neraka itu semua, Pak. Kenapa si anu itu? Kata dia penyakitnya ini. Kenapa kok banyak perempuan, banyak yang melawan pada suami? Ah, sekarang Bapak Ibu boleh tengok. Perempuan sekarang ini melawan sama suami apa tidak? Banyak apa tidak yang melawan sama suami? Salah. Bukan melawan, merajai. Lebih banyak perempuan hari ini merajai suami. Apa kata suaminya? Tunggu dulu, aku izin sama suami, bini aku dulu. Semua bini. Itulah ilustrasinya, Bapak Ibu. Ketia istri. Salahkah Nabi bilang begitu? Tak salah. Memang itu yang terjadi. Kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat. Sudah kita bahas dulu di sini. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai laki-laki itu akan mengikuti perkataan sang istri atau istrinya sampai-sampai mereka bisa durhaka kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ibu-ibu kita yang belakang ini semuanya orang solehah semua. Cari aman dulu lah kita. Daripada kita tak aman setelah ini kan. Rusak pula. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Nah, lihat Bapak Ibu. Perhatikan ulah tangan manusia yang menyebabkan kemurkaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang bencana silih berganti datang kepada kita, itu karena kemurkaan Allah, Bapak Ibu. Murkanya Allah kepada kita, cuma kita tidak sadar-sadar, Pak. Mohon maaf, di tengah banjir bandang yang begitu melanda, kok tidak ada yang sholat? Kok tidak ada yang berinisiatif? Apapun yang terjadi dengan kita, dekatkan hati kepada Allah. Kalaupun kita harus mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sampai di sini bisa dipahami. Dari sekian banyak kasus, tsunami Aceh, gempa bumi, gunung meletus, mohon maaf, Pak, bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak kekufuran yang muncul. Kami datangkan pawang gunung biar tidak meletus dia. Pawangnya pun mati sekali, kena lahar sekali, mati sekali. Masih ingat kasus Mbah Marijan kan? Coba Sukabumi, pawang longsor, sak pawang-pawang rumah-rumahnya masuk ke dalam sekali. Ini cerita Abu Nawas. Abu Nawas itu satu ketika ada seorang saudagar kaya ingin menikahkan anaknya, khawatir akan hujan. Dia berharap mencari pawang hujan, keliling-keliling saudagar kaya ini, Pak, ke pasar-pasar, bertanya kepada saudagar-saudagar yang lain, tahu tidak kalian siapa pawang hujan? Kata masyarakat situ, ada, kata dia. Barangkali Abu Nawas bisa jadi pawang hujan. Abu Nawas tak pernah mengatakan kalau dia pawang hujan. Cuman orang tadi datang kepada Abu Nawas, bisa tidak kau nanti ketika dalam acara pernikahanku hujan tidak turun? Apa jawaban Abu Nawas? Dia tidak merasa pawang hujan, tapi kata Abu Nawas, tidak apa-apa, laksanakan aja kegiatan pernikahan itu. Selama aku duduk di situ hujan tidak turun, katanya. Kata Abu Nawas.
Ingat kalimat ini ya Bapak Ibu ya. Selama aku duduk di situ, hujan tidak turun. Ini kecerdasan Abu Nawas. Orang pertama berhasil. Memang tidak hujan. Sehingga Abu Nawas diangkat Pak. Diagung-agungkan sebagai seorang pawang hujan. 2 aman. Orang ketiga aman. Pas orang keempat. Kebetulan orang keempat ini menteri kerajaan. Abu Jahil namanya. Ketika diminta Abu Nawas untuk jadi pawang hujan dalam pernikahan anaknya, apa kata Abu Nawas? Tenang, selama aku duduk di situ hujan tak turun. Baru berjalan mungkin sekitar 15 menit dalam cerita itu, hujan turun sederas-derasnya Pak, dan melanda tempat tersebut. Abu Nawas yang tadi sadar dengan hujan dan banjir langsung naik ke atas kursi. Datang Abu Jahil, marah-marah dia sama Abu Nawas. Kata Abu Jahil, besok kau kubawa ke hakim. Jadi dulu Bapak Ibu untuk menghakimi perbuatan seseorang itu langsung dibawa ke hakim. Sampai ke hakim, dia nuntut Abu Nawas untuk mengganti rugi yang kerugian yang terjadi di acara dia. Ditanyakan sama hakim, tanya kepada Abu Nawas. Kata hakim, betulkah begitu ceritanya Abu Nawas? Betul hakim. Terus apa pendapatmu? Kata hakim kepada Abu Nawas. Dijawab sama Abu Nawas. Bodoh kali aku kalau hujan kemudian aku di situ, kata dia. Mending aku naik kursi cari selamat, kata dia. Jawaban yang cerdas. Apa kemudian Abu Nawas kata? Mana ada pawang hujan, yang ada itu pawang Allah, kata dia. Minta sama Allah. Dah tahu ini kita muslim, minta kok sama manusia, kata dia. Malu sendiri dia. Akhirnya Abu Jahil pulang ke rumah, malu dengan rasa malu Pak. Artinya apa? Abu Nawas ngerjain orang-orang yang suka pawang-pawang hujan itu tadi. Nah sekarang dipertontonkan tuh Pak sama kita kemungkaran dan kekufuran itu. Ketika acara apa itu? Mendatangkan pawang hujan itu pemerintah itu. Buktinya hujan juga kan? Hujan juga kan? Tidak berguna juga pawang hujan. Masih mending duit untuk bayar pawang hujan itu dibayarkan untuk orang tak mampu, selesai. Coba bayangkan. Artinya apa? Ketidakpercayaan kepada Allah. Maka wajar Bapak Ibu kalau sekarang itu Allah kasih kita bencana. Kenapa? Orang-orang kita sekarang ini, muslim sekarang ini kurang percaya sama Allah sudah. Berkurang sedikit demi sedikit kepercayaan mereka kepada Allah. Yang mereka percaya siapa? Setan-setan itu Bapak Ibu. Iya, karena mohon maaf, dukun tuh main dengan setan atau tidak? Jadi yang bermain itu siapa? Setan apa dukun? Syaitan. Bukan dukun. Dukun tuh main dengan setan Pak. Jadi yang mohon maaf, yang bekerja itu bukan manusia, tapi syaitan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman Bapak Ibu? Habis ini jangan kapling tanah orang ya. Jangan kapling-kapling. Penyakit yang terjadi di kita itu sekarang begitu Bapak Ibu. Jangan merasa berkuasa kita mengkapling. Mohon maaf ini Bapak Ibu, kaplingan tanah tuh banyak begitu Bapak Ibu. Tanahnya cuma 2 meter. Karena tak tahu dia orang yang punya ini nggak ada, dikiranya nggak ada, dinaiknya sedikit 2,5 meter. Ditengoknya lagi, kok udah lama nggak datang-datang juga orangnya, naik 3 meter. Wih, kok sudah 10 tahun kok orangnya nggak datang-datang juga, 3,5 meter, sampai 10 meter Pak. Nah jadi ini bukan curhatan ya, bukan curhatan yang merasa tanahnya sudah dikapling orang. Tapi begitu keadaan kita. Orang hari ini tidak takut dengan ancaman Allah. Jadi apapun mereka akan buat demi kepentingan mereka, demi kekuasaan mereka. Yang penting kami kaya. Mau halal mau haram itu belakangan. Yang penting kami hari ini berkuasa dengan duit kami. Artinya Bapak Ibu, Allah tunjukkan kepada kita hari ini betapa kekuasaan itu mereka tampakkan, kesombongan itu mereka tampakkan dengan kekuasaan, kekayaan dan jabatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita orang yang beriman ini tidak melakukan perbuatan demikian. Dan kita yang sadar ini selalu mengajak orang untuk tetap bisa berbuat lebih baik. Karena itu ada kaitannya dengan kezaliman. Zalim kita terhadap orang lain. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berbuat baik antar sesama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah.
اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.